Welcome back to Halo Ni Hao. Kali ini aku mau ajak kamu belajar istilah gaul Mandarin dengan kata makan bersama aku Siska, orang Indo yang jago Mandarin. Kali ini aku akan bahas istilah gaul Mandarin dengan kata makan yang pastinya akan seru dipelajari dan juga bisa kamu sering pakai dalam percakapan sehari-hari. Tapi sebelum aku mulai, bagi kamu yang belum nonton video idiom Cina yang mudah dan berguna, bisa klik di kiri atas ini. Salah satu kata kerja yang paling sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari dan juga suatu hal yang sering kita lakukan dalam sehari-hari adalah makan. Bener nggak sih? Nah, makan dalam Mandarinnya disebut chi, chi, chi. Dan kali ini aku mau ajak kalian belajar istilah gaul Mandarin yang menggunakan kata kerja makan. Nah, selain memiliki arti yang unik, tentunya juga seru dipelajari biar kamu bisa makin bicara seperti native speaker. Jadi kita langsung saja mulai. Istilah gaul satu ini, shi tofu, punya arti yang bisa buat kamu sedikit gerah karena berbau seksual. Aduh, panas nih, panas. Shi tofu. Chi tofu, chi tofu. Secara literal artinya chi makan, tofu tahu. Tapi istilah ini mempunyai arti sebenarnya, yaitu mengambil kesempatan meraba atau memegang tubuh seseorang, bahkan pelecehan seksual. Jadi istilah ini memiliki konotasi yang negatif. Awalnya istilah chi tofu ini hanya merujuk ke pria yang mengambil kesempatan untuk memegang atau meraba tubuh wanita. Karena kulit wanita itu identik sekali dengan putih dan juga lembut, ibaratnya seperti tahu. Nah, tapi kemudian istilah ini berkembang dan digunakan secara umum, yang bisa digunakan juga dalam situasi untuk wanita yang mengambil kesempatan untuk memegang atau meraba tubuh laki-laki. Jadi ingat ya, tergantung dengan konteksnya. Pas lagi makan memang sesuai dengan arti literalnya, yaitu makan tahu. Seperti contohnya, 我要吃豆腐, aku mau makan tahu. Tapi juga bisa diartikan mengambil kesempatan meraba-raba genit, seperti contoh berikut, Ali 在吃那个女生的豆腐. Ali sedang mengambil kesempatan meraba gadis itu. Istilah gaul berikut ini juga unik, yaitu shicu, 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 yang secara literal artinya shi makan, cu cuka. Tapi istilah ini sebenarnya mempunyai arti cemburu yang biasanya digunakan dalam konteks hubungan antara suami istri ataupun sepasang kekasih. Nah, seperti yang kita ketahui, cuka itu biasa diasosiasikan dengan rasa asam yang kecut. Istilah ini ibarat ketika kita melihat seseorang makan cuka, maka ekspresi mukanya meringis karena asamnya cuka. Nah, sama seperti ketika kita melihat pasangan kita berduaan sama orang lain. Ih, kecut. Istilah gaul ini sebenarnya mempunyai kisah latar belakang yang cukup menarik yang terjadi di masa lampau jauh sekali, tepatnya di dinasti Tang, yaitu Tang Chao. Nah, di saat itu ada seorang kaisar bernama Taizong. Kaisar ini memutuskan untuk memberi wanita cantik sebagai hadiah kepada penasehatnya yang bernama Fang Xuanling yang sudah mempunyai seorang istri. Namun istri Fang marah dan cemburu dan tentunya menolak wanita baru ini untuk berbagi ranjang dengan sang suami. Walaupun ini adalah perintah mutlak dari sang kaisar. Intinya zaman dulu siapapun yang berani melawan atau menolak perintah kaisar, hukumannya mati. Sang kaisar jadi kesal karena istri Fang menolak perintahnya. Nah, kaisar memberi dua pilihan kepada sang istri. Pertama, menerima wanita baru untuk suaminya, atau kedua, minum secangkir anggur beracun. Sang istri memilih untuk minum racun. Penasehat Fang juga jadi sedih karena kehilangan sang istri. Tapi di balik ini ternyata Kaisar Taichung cukup bijak.
cangkir beracun yang diberikan ternyata isinya cuka yang digunakan untuk mengetes keberanian dan pengabdian sang istri kepada sang suami. Jadi lahirlah istilah gaul ini, 吃醋, yang artinya cemburu. Seperti contohnya, 我男朋友跟别的女生出去，我吃醋了。Pacar aku keluar dengan cewek lain, aku cemburu. Istilah gaul berikut ini, 吃苦, yang secara literal, 吃 artinya makan, 苦 pahit, 吃苦. 吃苦, 吃苦, yang artinya melewati banyak kesulitan, bersusah payah, atau menderita. Yang intinya, kehidupan yang dilalui dengan tidak mudah. Ini adalah istilah yang benar-benar mencerminkan inti nilai masyarakat Cina mengenai kemampuan untuk memakan kepahitan dalam melewati rintangan ratusan atau ribuan tahun lamanya. Nah, seperti contohnya, 他为了这个工作吃了很多苦. Demi pekerjaan ini, dia telah bersusah payah. Istilah gaul berikut ini, 吃香, secara literal artinya 吃, makan, 香 artinya wangi atau harum. 吃香, 吃香, 吃香. Istilah gaul ini memiliki dua arti. Yang pertama, terkenal atau populer. Kedua, disambut, dihargai, atau diminati di mana-mana. Ibarat seperti seseorang yang wangi, baunya disukai di mana-mana. Contoh 吃香 dengan arti terkenal atau populer. 现在韩国男演员朴叙俊很吃香，各大媒体都给他好评价. Contoh 吃香 dengan artinya disambut, dihargai, atau diminati di mana-mana. 外国人在中国很吃香，受大家的欢迎. Istilah gaul berikut ini, 吃货, secara literal memang sedikit aneh kedengarannya. Secara literal artinya 吃, makan, 货, barang. Arti sesungguhnya berbeda loh. Nah, 吃货, 吃货, 吃货 adalah sebutan untuk orang yang suka makan atau dalam Inggrisnya disebut foodie. Kalau memikirkan makan makanan enak adalah bagian terpenting dalam hidup kamu atau sulit sekali menahan godaan makanan enak, bahkan tanpa henti membicarakan makanan seperti aku contohnya, ini adalah istilah gaul yang cocok untuk kamu, yaitu 吃货. Nah, seperti contohnya, 我是个吃货，喜欢品尝美食. Aku adalah foodie, suka mencicipi makanan. Istilah gaul berikutnya, 吃力, sangat mudah dimengerti dengan arti literalnya. 吃, makan, 力, tenaga. 吃力, 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 yang artinya melelahkan atau sangat capek karena mengeluarkan banyak tenaga dan usaha keras ketika melakukan sesuatu. Seperti contohnya, 学中文很吃力, belajar Mandarin sangat melelahkan. Istilah gaul berikutnya, 吃亏, secara literal artinya 吃, makan, 亏, rugi. 吃亏, 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 yang memiliki arti tidak beruntung atau menderita kerugian, yang menggambarkan seseorang dalam keadaan tidak menguntungkan. 我最近买了这个包1000块，好看吧？你吃亏了，我跟你说，我买了500块。Istilah gaul terakhir yaitu 吃土，吃土，吃土. Yang artinya dalam keadaan miskin atau lagi kere. Penasaran dong kenapa istilah gaul internet ini memiliki arti miskin atau kere? Secara literal, 吃土 artinya 吃, makan, 土, tanah. Nah, tanah kok dimakan ya? Nah, jadi sebenarnya istilah ini adalah sebuah sindiran yang merupakan konsekuensi tentang seseorang yang menghabiskan uangnya karena belanja online terlalu banyak. Jadi
sampai tidak bisa makan karena duitnya udah habis. Nah, hanya bisa makan tanah karena tanah itu gratis. Jadi, istilah gaul ini mendeskripsikan keadaan seseorang yang sedang dalam keadaan kere atau lagi bokeh. Seperti contohnya, 我不去逛街了，我最近都要吃土了. Aku tidak mau pergi belanja, akhir-akhir ini bokeh sampai mau makan tanah. Jadi ini semua adalah istilah gaul Mandarin dengan kata makan yang pasti bisa memperkaya kosakata Mandarin kamu agar kamu bisa bicara seperti native speaker. Semoga video ini bermanfaat dan juga seru dipelajari dimanapun kamu berada. Nah, untuk konten berikutnya kita akan belajar istilah gaul Mandarin dengan angka. Nah, bagi kamu yang penasaran dengan konten berikutnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan hit the bell agar dapat video terbaru dari Halo Ni Hao setiap hari Selasa dan juga Jumat pukul 8 malam. Apabila video ini bermanfaat, tolong di like dan juga di share ke teman-teman kamu ya. Dan kalau kamu juga ada ide atau topik yang mau dieksplor di Halo Ni Hao, jangan lupa komen di bawah ini. Kalau gitu kita sampai jumpa. 下次见。